mengajukan pendaftaran fisik uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini adalah prosedur yang harus kami tempuh, pendaftaran secara fisik, walaupun pendaftaran awal sudah kami lakukan tepat pada May Day, 1 Mei 2023. Karena May Day itu jatuhnya hari libur, maka terpaksa harus pendaftarannya itu kita lakukan secara online. Nah, tapi harus tetap di fisiknya diberikan, maka kita baru menyerahkan pada hari ini fisiknya ke Mahkamah Konstitusi. Setahu saya, pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja ini, Undang-Undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang ya, itu sudah juga diajukan oleh beberapa pihak. Hanya saja mungkin ada sejumlah perbedaan-perbedaan. Kami secara filosofis, teoritis, doktriner, kaidah hukum kami membuatnya lebih spesifik, lebih terperinci dan komprehensif. Ya, dalil dan argumentasi yang kami ajukan juga tidak sama dengan beberapa pemohon sebelumnya yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Dari sisi tenggang waktu masih dalam tenggang waktu untuk uji formil, jadi itu masih mungkin kita ajukan. Nah, kalau kemudian kita ambil 1 Mei itu adalah momentum, kita daftarkan 1 Mei itu momentum May Day sebagai bentuk perlawanan kaum buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Setidaknya ada 5 alasan kenapa kita mengajukan uji formil. Yang pertama adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini jelas-jelas mengangkangi konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi jelas hukum asalnya inkonstitusional. Terlepas dari soal bersyarat, tapi syaratnya juga kan belum dipenuhi. Kalau dia kemudian dibentuk dalam bentuk perpu, atas perpu itu disetujui menjadi undang-undang, berarti ada pembangkangan konstitusi. Gitu. Kalau kami menyebutnya constitutional disobedience, obedience. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah penerbitan perpu itu dari sisi konstitusi juga tidak mempunyai dasar. Satu, dia perpu itu boleh dibuat dalam keadaan genting dan memaksa. Ukuran-ukurannya, kondisi-kondisinya tentang standarisasi bagaimana kegentingan memaksa, MK sudah memberikan putusan. Nah, putusan MK tentang kriteria atau syarat-syarat sebuah perpu tidak. Yang ketiga, jelas sekali bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna, meaningful participation, tidak terpenuhi. Saya berikan satu contoh misalnya, Presiden Partai Buruh ketika sebelum perpu diterbitkan, itu sempat diajak bicara tentang materi perpu dengan pihak pengusaha, pemerintah. Ada kesepahaman, tapi begitu terbit perpu, nggak ada semuanya yang akomodir kepentingan buruh. Nah, ini meaningful participation atau partisipasi masyarakat yang bermakna nggak terpenuhi. Prosesnya kemudian menjadi perpu, ditetapkan menjadi undang-undang, itu juga nggak ada. Kelompok-kelompok buruh yang sekarang ini terbesar ada bergabung di Partai Buruh, kami semua nggak ada yang dilibatkan, dimintai pendapat atau masukannya tidak lanjuti begitu, meaningful tadi. Yang keempat, ini yang persoalan yang paling serius. Yang keempat, Partai Buruh itu sudah melakukan kajian yang menemukan bahwa dan memastikan bahwa penetapan perpu menjadi undang-undang dilakukan di luar agenda konstitusional alias di luar jadwal. Menurut Undang-Undang Dasar di pasal 22, dia harus sebuah perpu itu diberikan persetujuan atau tidak persetujuan di sidang yang berikutnya. Perpu diterbitkan 30 Desember. Maka sidang yang berikutnya adalah yang terdekat dengan dia. Yang terdekat dengan dia adalah 10 sampai 16 Januari. Tapi DPR berkilah. Berikutnya itu kan nggak harus yang sesudah perpu terbit. Kan kita punya 5 masa sidang, bisa yang berikutnya lagi. Nah, ini adalah kecerobohan DPR, mau mengakali, tapi dia lupa. Ada Undang-Undang P3 yang di dalam pasal 52-nya itu mengatakan bahwa yang dimaksud masa sidang berikutnya adalah masa sidang pertama. Nggak bisa berdebat. Artinya perpu itu ditetapkan di luar
ketentuan yang ditetapkan oleh konstitusi. Undang-undang P3 itu terjemahan atau turunan dari Undang-Undang Dasar untuk menjelaskan asas formil. Nah, ini jelas. Dia artinya karena dia pada tanggal 10 sampai 16 tidak disahkan, tidak diberikan persetujuan, maka di luar itu dia inkonstitusional. DPR bilang, oh tanggal 15 kami beri persetujuan, 15 Januari. No, kami udah periksa, 15 Januari adalah pembicaraan tingkat 1. Pembicaraan tingkat 1 bukan paripurna. Yang namanya Perpu, dia ditetapkan menjadi undang-undang, harus di paripurna, bukan di pembicaraan tingkat 1. Itu alasan yang keempat. Alasan yang kelima, ini juga nggak bisa dibantah. Saya agak sure dengan yang keempat, yang kelima. Yang kelima ini, Perpu Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dalam Perpu untuk kemudian Cipta Kerja dituangkan dalam Perpu kemudian ditetapkan jadi undang-undang. Pertanyaannya, boleh nggak sebuah Perpu dibentuk melalui Omnibus Law? Nggak boleh. Perpu itu nggak boleh. Bukan kata saya, kata undang-undang sendiri. Yang bikin siapa? Presiden dan DPR sendiri. Jadi sebuah Perpu itu, Omnibus Law itu bilang begini. Ketentuan di Undang-Undang P3 bilang begini. Kalau kamu DPR, pemerintah, pembentuk undang-undang, kamu mau bikin peraturan undang-undangan, mau pakai Omnibus Law, boleh. Syaratnya 2. 1, kamu buat dokumen perencanaan, jadi persiapkan. Kedua, kamu masukkan ke prolegnas. Syaratnya 2 tuh. Syarat untuk sebuah aturan hukum dituangkan dalam metode menggunakan metode Omnibus Law. 2 syaratnya. Dia harus direncanakan dalam sebuah dokumen, namanya dokumen perencanaan, dan dokumen perencanaan itu harus dimasukkan ke dalam prolegnas. Pertanyaannya, mungkin nggak sebuah Perpu hukum darurat, state emergency law, hukum darurat dibuat dokumen perencanaan, terus kemudian dimasukin ke prolegnas? Nah, itu undang-undang, bukan Perpu. Nah, argumentasi inilah yang meyakini kami bahwa Mahkamah akan untuk kedua kalinya mengabulkan permohonan uji formil setelah dulu putusan 91. Kami yakin melalui perkara yang diajukan permohonan ini, Mahkamah akan sungguh-sungguh mempertimbangkan. Dan kami nanti juga akan menghadirkan saksi-saksi fakta, saksi-saksi ahli yang bisa lebih memperkuat argumentasi serta dalil yang kami ajukan. Saya kira itu. Sebelumnya secara formil ya Pak. Misalnya seperti ini. Nggak takut hal yang sama akan berulang lagi di masa depan kalau diuji secara formil aja. Begini, kan ini dulu kami mengajukan tuh belum dalam bentuk partai, masih serikat-serikat. Sekarang kami sudah punya partai. Nah, maka ketika nanti terjadi hal yang semacam itu, maka melalui lembaga-lembaga DPR RI, DPRD, wakil-wakil partai buruh akan melakukan tindakan yang lebih ekstrim dari yang sekarang. Kami tidak hanya turun ke jalan, kami akan porak-porandakan lembaga-lembaga, gedung-gedung dewan itu, memporak-porandakan dengan instruksi-instruksi untuk tujuan membatalkan Undang Cipta Kerja. Jadi tidak lagi dilakukan, kalau dulu kan hanya di jalanan. Kemudian setelah itu kami lengkapi dengan memilih jalur konstitusi. Dari aksi, memilih jalur konstitusi, kita gugat ke Mahkamah Konstitusi. Besok kami punya wakil melalui jalur parlemen. Lengkap tuh semua, kita kepung. Nah, soal kemudian apakah kami tidak khawatir nanti akan kembali akan seperti ini. Ya perjuangan nggak boleh berhenti, nggak boleh ada. Partai buruh nggak ada katanya. Justru kenapa nggak langsung uji materi lagi? Kenapa harus Oh begini. Kan uji formil, saya sudah katakan di awal, uji formil itu sudah ada putusan MK yang mengatakan harus didahulukan dari material. Nah, uji formil sudah diajukan oleh beberapa pihak. Itu yang saya maksud. Nah, kalau kita harus material, apakah partai buruh tidak akan mengajukan maju? Cuma karena sekarang masanya formil, ya kami ajukan formil dulu. Badan legislasi ada beberapa partai yang kalau dari partai sendiri kan tadi bilang akan menghadirkan saksi kunci, saksi fakta. Apakah partai yang menolak waktu ditolak kita setuju pagi atau terus terang kami nggak terlalu yakin dengan partai-partai yang kemarin menolak dan sebagainya. Karena kami ini ada presiden. Waktu mengajukan dulu, belum jadi partai buruh, ada 2 partai di parlemen yang walkout lah, nggak setuju Cipta Kerja atau nggak setuju Omnibus Law. Begitu kita gugat ke pengadilan, kita minta jadi saksi fakta, nggak ada yang mau, semuanya lempar-lempar, nggak serius. Nah sekarang terjadi lagi, ketika Perpu ditetapkan menjadi undang-undang, ada partai-partai di
Senayan yang tidak mau. Apakah kami masih percaya dengan mereka untuk udah enggak deh. Tapi udah diajak eksplisit diajak udah. Yang pertama dulu. Yang sekarang Kalau yang sekarang kan sama partai dulu, ya kan? Ini hubungannya kan partai. Kalau dulu serikat, dulu kita ajukan. Kalau yang sekarang belum, tapi dari saya, dari kami, dari kuasa hukum, kami nggak berpikir ke arah sana. yang dari DPR kalau boleh tahu saksi yang bakal diajak Nanti kita akan sampaikan yang pasti dari mereka yang pernah terlibat pembicaraan, diskusi-diskusi mengenai materi Perpu. Jadi waktu sebelum Perpu diterbitkan, kan itu secara yang informal maupun formal adalah semua yang dijaga. Seperti salah satu yang saya ceritakan tadi, Said Iqbal, Presiden Partai Buruh itu pernah diskusi dengan Kadin, dengan pemerintah, gitu. Tapi itu hanya dijadikan sebagai foto untuk menandakan bahwa ini sudah ada partisipasi. Padahal yang disebut meaningful participation, teori ini diperkenalkan oleh saksi ahli kami di uji formil ini. Itu nggak terpenuhi. Jadi kita cuma suruh dengerin, tapi semua yang kita sampaikan nggak ada satupun yang diakomodir. berarti saksi ahlinya dari Kadin. Bukan. Saya cerita, gue jadi Kadin gimana? Saya cerita, kan tadi tanya saksinya, saya bilang saksi fakta. Saksi fakta itu salah satu Said Iqbal pernah melakukan pertemuan dengan Kadin dan pemerintah, difasilitasi oleh pemerintah. Tapi ternyata kan nggak diakomodir. Berarti orang yang pernah terlibat, masa bukan dari Kadin ya, dari Partai Buruh lah, dari enggak lah. Pak, kalau isu lain boleh? Ya. Terkait ini kan KPU sudah buka pendaftaran Ya. caleg. Dari Partai Buruh sendiri gimana? Partai Buruh menyampaikan protes keras kepada KPU terkait dengan proses pencalekan ini. Ya, yang pertama, teman-teman coba cek peraturan KPU tentang pencalonan terbit itu sudah di ujung waktu menjelang pencalonan. Orang mau nyalek tapi nggak tahu syaratnya apa. Satu. Kedua, waktu pendaftaran secara resmi dimulai tanggal 1 malam kita baru dikasih petunjuk teknis, juknis gitu ya, juknis tentang tata cara penggunaan silon. Bayangkan, tanggal 1 udah dimulai nih, berarti kan di tanggal 1 malamnya baru dikirim, ya kan? Ketiga, ada norma dalam KPU yang dijadikan norma skoci. Apabila dalam perjalanan kira-kira ya, apabila pada praktek pelaksanaannya silon mengalami masalah, maka akan ditetapkan. Jadi KPU sendiri nggak yakin akan kepada KPU itu kan ada helpdesk. Hal ini, hal itu, nggak ada yang bisa jawab. Ada surat dokumen pengajuan pencalonan, daftar bakal calon, dan surat persetujuan bacalek. Kita mesti kirim nih, kan ini yang didaftarkan nanti. Kalau dokumen pribadi bacalek langsung ke silon. Tapi yang kita antar, keinginannya agar yang penting lengkap. Soal benar, maksudnya lengkap, tapi nggak benar tuh gimana sih? Misalnya ijazah itu harus legalisir. Nah, legalisir ini, dia punya ijazah tapi belum dilegalisir, dia masukkanlah itu. Nanti ada masa ada pemeriksaan, ada perbaikan, dari perbaikan itulah batas akhir dia menyerahkan yang legalisir, tapi duluan sudah ada. Misalnya lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.